Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NBC dimanapun kalian berada, semoga kita semua sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kami Murai Batu Channel mengundang salah satu rekan kita, Kicau Mania. Namun sebelumnya beliau ini adalah salah satu penghobi burung merpati. Siapakah dia? Ini dia orangnya. Halo Mas Ripin. Halo, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Ini adalah Mas Ripin, salah satu rekan Kicau Mania. Nah, Mas Ripin, Ya, saya mau nanya nih. oke siap. Dulu kan Mas Ripin ini adalah salah satu pemain burung merpati. Ya, Nah, benar. baru-baru ini saya sering melihat Mas Ripin ada di gantangan. Artinya ya, berarti kan bermain burung nih ya, ya, burung kicau tentunya. ya. Nah, sejak kapan Mas Ripin bermain burung berkicau? Ya sebenarnya sih belum lama sih bermain, kita lari dari merpati ke kicau mania gitu. Maksudnya kita main baru paling 3 tahun lah. 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Dari vakum ke merpati ke kicau. Gitu. Tuh. Nah, maksudnya ketika sampai vakum dari merpati itu alasannya apa? Lalu pindah ke kicau. Ya sebenarnya sama-sama suka, cuman di topik utama masalah waktu lah. Waktu benar. Masalah waktu, terus ya namanya hobi jangan dikata-katakan dengan masalah ekonomi lah, yang terutama Benar. gitulah, waktu Waktu. tersikta, apalagi kita udah punya keluarga, Iya, segala macem. Kalau pribadi saya, kalau bisa hobi jangan ngalahin satu pihak gitu aja. Gitu. Artinya hobi itu nggak usah nemen-nemen lah. Iya, jangan terlalu. Kalau istilahnya hobi cuma buat diri kita, itu namanya egois katanya gitu. Oke. Nah, beralihlah kita ke kicau. Gimana sih asiknya kicau? Pengen mencoba itu lah, dasar utama. Nah, terus setelah sampean ke kicau, apa yang sampean rasain? Yang dirasain terutama kalau masalah hobi, yang jelas itu kepuasan. Enggak merpati, enggak kicau, itu sama saja Iya. kepuasan. Terutama kalau di kicau, satu, untuk waktu kita lebih ringkas lah, sedikit. Tidak banyak yang terbuang. Kalau di merpati itu kan cukup menguras waktu lah ya. gitu. Kalau di Kicau. kicau kan masih peluang untuk keluarga itu banyak. Nah, benar. Karena memang paling kita dibutuhkan ya 1 atau 2 hari. Ya, udah cukup. Itu pun kalau kita benar-benar pengen main ke gantangan ya. Kalau kita burung kita lagi form, kondisi apa ya udah baik, kita main kan cukup 1 hari, setengah hari kan itu aja kan. udah cukup. Benar. Nah, untuk kicau sampean ini apa untuk sekarang? Kalau sekarang masih di Murai Batu. Oh, sekarang apa dari dulu? Ya dari mulai berhenti merpati langsung ke Murai Batu. Oh, langsung ke Murai Batu. Langsung ke Murai Batu. Oh, gitu. Lalu burung murai batu Anda sekarang berapa? 1. Nah, baru Udah 1 dan buat main? alhamdulillah udah buat main. Dan udah sering juara? Alhamdulillah udah sering juara. Gimana aja? Yang pertama di Gantangan Sidoarjo. Oh ya, Sidoarjo. Terus Garuda, Poncol Poncol, ya. DSM, terus BMC. Jauh juga ya. Terus Tower. Ya. Terus lokal-lokalan sini aja lah. Artinya burung Anda lumayan berarti nilainya. Alhamdulillah lumayan. Nah, kira-kira dulu beli berapa harganya? Kalau kita sih beli karena Hobi. bukan masalah hobi itulah ya, yang jelas faktor ekonomi kita. Ya. Kan kita faktor ekonomi. Untuk trotolan kita ambil 2,5. Trotolan itu ya? Trotolan 2.500. Oh, berarti itu trotolan kualitas. Ya,
Indukan jelas, terah jelas berarti itu. Iya. Sampai sekarang berarti sudah usia berapa kali mabuk? Ya sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan. Iya 3 tahunan. Luar biasa. Artinya juara udah di mana-mana ini untuk Mas Ripin. Nah untuk merpati itu dulu terakhir itu dikemanain waktu mau pindah ke Kicau? Kalau kita dulu waktu main merpati, ya kita beli. Waktu itu ya mahal nggak mahal kalau bagi kita sih. Ya, benar. Maksudnya untuk merpati yang paling kita beli waktu buat main itu harga 500.000 cumanan. Udah bagus tuh ya? Ya bagi saya bagus. Ya karena memang banyak burung-burung yang lebih bagus lah ya. Gitu. Nah untuk merpati itu ya saya jual lagi. Dijual lagi? Dijual lagi. Oh nggak hilang, nggak artinya? Nggak hilang. Maksudnya kita jual lagi lah. Daripada di rumah nggak keurus juga, kita udah beralih ke Kicau kan. Kita jadi terakhir burung merpati sampean dijual, lalu pindah ke Kicau. Terus gini, kalau misalkan di Kicau nih ya, kan banyak nih apa kayak keluarga atau istri itu ngelarang nggak sih untuk bermain di Kicau? Yang pertama itu marah. Pertama marah, yang jelas ya itu tadi faktor ekonomi kan gitu. Faktor ekonomi. Ya, benar. Itu burung murai kan ya nggak ada yang murah kan gitu. Benar. Ya semurah-murahnya tetap ada nominalnya lah ya. Benar. Untuk larinya ke situ, nah di saat itu ada poin yang plusnya. Dalam arti ketika burung saya kontes, alhamdulillah moncer, dapat juara, otomatis kan dapat amplop. Ya itu amplopnya. Itu istri yang buka. Oh, jadi begitu langsung istri yang buka, istri yang buka nih ya. Istri buka, baru ini toh hobi suamiku yang sekarang mendapatkan bahasanya berkah lah. Benar, karena diridhoi oleh istri. Ya mungkin kalau dulu di merpati kan ketika pergi lomba pulang nggak dapat apa-apa ya. Benar nggak itu? Iya benar. Paling kita dapatnya cuma capek ya, karena kita udah daftar berulang-ulang, tapi tetap aja belum beruntung karena memang mungkin istri tidak merestui ya. Ini benar juga ini. Jadi untuk teman-teman Kicomania yang sudah punya istri, tentunya minta restu dulu kalau mau main burung ataupun sejenisnya ya. Karena mungkin dibalik doa istri juga ada manfaatnya. Kayak Mas Ripin ini ketika pindah ke Kicau langsung ya memiliki gacuan yang cukup memuaskan. Artinya jangan sampai kita hobi tapi mengalahkan istri itu. Ketika di Merpati dan sekarang di Kicau, itu menurut Mas Ripin enakan mana cara kita menikmati hobi tersebut? Kalau kita untuk menanyakan hobi dan untuk menikmati itu udah lain acara sih. Indahnya Merpati kan keunikannya masing-masing nih. Ya, masalah hobi gitu gitu. Kita istilahnya nggak menjelek-jelekan hobi-hobi yang lain kan ini gitu. Karena memang Mas Ripin pernah di Merpati dan sekarang pindah ke Kicau, itu kira-kira bisa menikmatinya itu di mana? Kalau kita ngomongnya di Merpati, enaknya ketika burung terbang itu kita klepek langsung ngolong. Iya benar. Kan gitu. Kepuasannya di situ. Iya benar. Memang saya sendiri pun pernah di Merpati sih. Memang itu enaknya di situ. Tapi kalau kita larinya ke Kicau, kalau sekarang Kicau, apalagi ngobrolin punya kita ini, kita rawat dari trotol. Benar. Kita ambil dari trotol, kita rawat sedemikian rupa sampai akhirnya bahasa moncer, bisa untuk lomba dan akhirnya juara. Nah gitu. Maksudnya kalau kita di gantangan itu udah moncernya terus dapat juara, nah enaknya ketika lagi moncer itu merasakan kita puas. Apalagi gitu. Burung kita benar-benar kerja maksimal ya. Maksimal gitu. Masalah namanya hobi kalau disangkutan
antara yang A dengan B nggak bisa. Iya benar sih. Memang itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ketika kita masih di fase mana gitu kan. Benar. Nah ini ngomong-ngomong, Ya. kan Murai Batu Mas Ripin ini Ya. tadi katanya sering juara. Kira-kira sudah berapa kali jumlahnya juara? Ya kalau untuk juara itu sekitar ya kurang lebih 20 kalian lah. 20 kali? 20 kali. Dan itu juara pertama? Ya enggak pertama. Enggak pertama semua. Artinya tapi sering pertama. Ya, sering pertama. Di mana aja tadi? Ya di Sidoarjo, terus di Garuda Poncowono, terus di DSM. Gitu. Kira-kira ada mau dijual nggak? Ada kepikiran mau dijual nggak kalau itu? Kalau masalah itu gimana ya? Ya kalau istilahnya cocok, ya nggak masalah. Jadi seperti tidak niat untuk menjual, tapi kalau memang ada yang cocok, ya bisa. Udah, dilepas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu burungnya Mas Ripin ini mainnya seperti apa dan juaranya di mana aja, yang sudah tahu nih ya, dan yang belum tahu setelah nonton video ini, siapa tahu kepengen memantau burungnya Mas Ripin ini, bisa aja langsung mungkin datang ke rumahnya ataupun ya nanti minta nomor WA-nya, nanti ada di bawah. Jadi bisa langsung tanyain aja berapa harganya kalau memang benar-benar mau dijual. Oke, jadi tapi selama ini ada nggak yang nanyain ya mau dijual atau enggak? Mau nanyain dijual apa enggaknya sih kita belum utarakan ini loh burung saya mau dijual itu belum. Cuman kalau yang ke rumah nanyain maksudnya mau dijual apa enggak, ya udah ada. Ini untuk yang datang ke rumahnya kemarin, saya nggak tahu nih siapa ya. Yang jelas ada kegiatan untuk dijual, yang penting harganya cocok ya teman-teman. Nah untuk yang ke rumah kemarin ini, ke rumahnya Mas Ripin ini, saya nggak tahu siapa. Jadi boleh nanti datangin ke rumahnya lagi. Ini kayaknya mau dijual nih. Yang penting harganya cocok dulu. Kira-kira mau dijual di angka berapa kalau misalnya? Ya berapa ya, orang namanya masih buat kita main. Terus kita mau jual angka berapa? Ya bingung juga ya. Bingung juga sih. Ya, artinya kita juga sayang karena memang dia perawatan dari kecil ya. Perawatan dari kecil gitu. Ya untuk ya kira-kira aja di angka berapa? Maksudnya untuk kira-kira kurang lebih lah, kurang lebih. Ya kurang lebih ya pangkal 3 lah. Apa ini 3 juta, 13 juta, apa berapa gitu? Kalau kita sih 30. 30 juta, wow, fantastis teman-teman. Ini mungkin banyak yang belum tahu kayak apa kan mainnya, penasaran nggak? 30 juta ini teman-teman. Jadi kalau memang ada yang mau mantau dengan harga segitu, monggo bisa janjian, jadwalkan dulu waktunya dengan Mas Ripin. Wow, saya juga penasaran ini. Kapan-kapan kita pantau. Siap. Untuk besok Minggu main kemana? Insya Allah kita akan main ke Talang Indah. Talang Indah, Pring Sewu. Iya. Nah, teman-teman, Mas Ripin besok Minggu mau main ke Talang Indah. Jadi kalau memang ada yang mau mantau, besok bareng sama kita aja. Kita juga ke sana dengan media IBC, kita ke sana untuk mengikuti acaranya JPL, launching JPL ya. Iya. Nah, Mas Ripin ini sudah pesen tiket belum di sana? Kalau sekarang belum. Oh, belum. Jadi besok berangkat baru pesen di sana, beli di sananya. Iya. Pesen di sana. Oke, jadi teman-teman besok kalau mau pengen mantau burungnya Mas Ripin ini, tanya ke kami nomor gantangan berapa ya. Karena kami positif akan mengikuti Mas Ripin ini. Nah, ini berbicara masalah harga burung murai batu yang barusan kita dengar di angka 30 juta ini. Ini ya saya rasa cukup masih di angka umum. Artinya ketika kita memang melihat burung murai batu yang di lapangan dengan usia yang sangat muda dan
kerjanya cukup ya bikin kita terheran-heran lah ya, artinya benar-benar kerja ya. Saya rasa di angka 30 ini ya masih umum. Ini masih membahas murahnya sampai nih. Dulu waktu trotol itu belinya sama siapa Mas? Di mana? Kebetulan waktu itu kita gimana sih, dari Merpati ke Kicau kan gitu. Nah di situ banyak teman-teman ada yang istilahnya punya burung murai. Nah kita bingung mana. Nah di saat itu ada teman nganjurin, itu aja ada itu burung aja. bagus itu, Ya, prospek ini segala macam gitu. Nah orang kita pemula, nah kita survei, kayaknya oke nih. Kita nurut aja sama yang ngasih tahu ya. Iya, ngasih benar. tahu. Nah, kebetulan waktu itu ya harga segitu bagi kita ya mahal-mahal, nggak mahal lah, Ya, namanya duit sih. Karena kita baru di Merpati yang harganya 500 sudah bisa buat lomba, dan ini pindah ke Kicau dengan harga 2.500.000 belum bisa apa-apa. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan mahal lah ya. Nah, sekarang kan trotolan sampean yang dulu itu sekarang sudah juara dan juara nih ya. Ada keinginan untuk memelihara trotol lagi atau enggak? Ya kalau pengen memelihara untuk mencoba lagi mungkin ada. Dalam pikiran saya ada gitu. Tapi entah waktunya kapan ya kita belum tahu. Masih mengolah ini aja dulu, gimana prospeknya, kedepannya gimana kan gitu. Nah, benar-benar. Kalau Mas Ripin ini mau memelihara trotolan lagi nih ya, saya rekomendasiin ya. Promosi nih. Promosi ya. Cuma mau ngasih tahu aja. Ini ada penangkar yang menghasilkan trotolan fighter dan yang jelas harganya masih umum. Namun memang di atas rata-rata. Masih umum namun di atas rata-rata. Pengen tahu nggak tempatnya? Yaitu di Balong Manuk Kutawinangun. Iya. Siap. Kemarin kami habis dari sana mereview dan mungkin hari ini saat ini itu trotolan itu sudah mandiri. Kalau tidak salah kemarin ini ada 5 ekor. Ada 5 ekor yang sudah siap diadopsi. Ya kalau memang Mas Ripin pengen nambah trotolan atau pengen mencoba merawat trotolan lagi, saya rekomendasiin ke sana. Karena memang ada di sana. Kontak-kontak besok lah ya. Karena kami sendiri pun sebenarnya pengen ngambil dari sana, cuma memang ya kita belum dananya kurang. Ya kemarin kita sudah ngomong sama yang punya penangkaran yaitu Pak Lani ya. Saya udah ngomong kepengen sih ngadopsi trotolan dari sana memang, tapi dana yang belum bisa. Nah kalau memang Mas Ripin pengen coba trotolan lagi, boleh coba di sana. Ambil di sana. Besok lah kalau istilahnya udah enakan apa gimana ya kita cobalah ke sana main ke tangkaran si Pak Lani ya. Benar. Nah ini untuk membahas masalah penangkaran juga nih. Kan di era sekarang nih ya, banyak sekali orang yang menangkar burung murai. Nah ketika punya sampean ini kan sudah sering juara dan ya bisa dikatakan performnya bagus. Nah ini ada kepikiran nggak untuk diternak atau ditangkar nantinya kalau memang belum terjual? Ya kalau di saya sih bisa kemungkinan larinya ke situ kalau masih dipegang sama saya. Kalau memang belum terjual ya. Belum terjual. Kalau untuk saat ini masih kepengen buat lomba main dulu. Ntar taunya kalau udah istilahnya udah usia mapan, nah kita tangkar bisa. Soalnya kalau dari saya, kata teman-teman juga nganjurin yang peternak, ada yang peternak itu, ngapain sih kita tangkar yang muda, ntar
keturunannya itu kan biasanya kalau indukan muda itu kan anaknya nggak perform, tetap kurang ini ya? kurang maksimal lah, bisa bagus tapi kan nggak semua benar. kan gitu. Jadi kalau memang kita mau menangkar ya harus yang benar-benar tua juga. Iya, harus yang mapan, terutama yang mapan, apalagi kalau udah ada predikatnya kan gitu. Benar. Kita buang anakannya itu kan lebih gampang cepat. sih. Lebih cepat. Artinya kayak masih telur udah diinden ya. Itu bahasa sekarang kan seperti itu. Jadi kayak tempat penangkaran balong manuk itu memang sudah banyak yang inden. Jadi wajar kalau kita ke sana tapi belum ngomong sama yang punya. Itu ya bisa jadi kita nggak dapat apa-apa kalau ke sana. Nunggu lama berarti. Nunggu. Kita harus benar-benar nunggu ya sekitar 3 bulan baru dikasih. Nah, itu dia, teman-teman. Setahu saya di sini kan nangkarin juga sih si murai batu ini. Iya benar. Nah, larinya kemana sekarang? Nah, itu kok dia. Di telinga saya kayak ada agak-agak asing gitu. Itu dia. Ini setelah ini saya mau cerita nih ya. Tapi kopinya disebut dulu. Oke, siap. Jadi gini, memang di sini penangkar juga. Ya. Namun awal tahun ini kita sedikit sedikit terkena gangguan untuk tangkaran kita. Masalah gangguan? Ya, artinya masih zong. Jadi kayak repot banget berarti sekarang lah ya. Masih kayak bertelur tapi nggak jadi. Ya pokoknya itulah masalah-masalah kalau lagi zong lah, pokoknya intinya zong lah pokoknya. Saya juga bingung. Ya, apalagi kita. Nah, makanya tadi saya nggak berani nawarin sampean trotolan dari sini karena memang belum ada yang siap untuk diadopsi. Itu. Ya. Ini berbicara masalah proses nih. Ya. Kenapa sampean ini lebih memilih beli trotolan ketimbang burung murai batu yang sudah jalan lapangan? Ya. Kalau dari sisi saya sih kan begini, kalau kita ngambil dari yang udah siap gantang itu, poin utama adalah memang ekonomi. Dari harga burung murai ini kan ya bilang mahal mahalan gitu. Kalau kita ambil dari trotol, kita proses, nah itulah keindahnya gitu, penikmat proses. Jadi Mas Rip ini salah satu penikmat proses. Iya benar. Yang artinya lebih baik kita merawat dari anakan, ketimbang beli yang sudah jalan lapangan. Soalnya kan gini, orang kalau yang sultan itu kan beli burung juara di lapangan itu. Kalau kita bikin juara. Kan gitu, asiknya di situ loh. Kalau kita beli, punya si dia bagus, punya si ini bagus lah, burung juara, nominal kan biasa untuk menaikkan harga kan gitu, kita juara. Nah kalau bikin juara itu kan yang repot, burung di rumah begini, ketika digantangan, enggak. Benar. Jadi salah satu penikmat proses. Ya memang kadang-kadang kalau kicauannya sih ada beberapa yang lemah. Artinya ya banyak. Artinya ketika merawat burung dari anakan sampai benar-benar bisa buat gantangan, itu kan prosesnya nggak sebentar, Mas. Iya lama. Jadi kayak saya pribadi nih, saya kan termasuk kicauannya juga. Ya kalau saya memang orangnya nggak sabaran kalau saya ini. Jadi kalau saya beli burung ya minimal sudah bunyi, gitu kan. Meskipun belum juara nih ya, tapi sudah bunyi. Jadi bukan dari yang baru makan. Kalau yang dari makan ya maaf, saya nggak sabaran orangnya. Tapi kalau Mas Ripin ini benar-benar ya penikmat proses. Jadi Mas Ripin ini benar-benar menciptakan karya. Artinya dari trotol sampai bisa buat jalan-jalan di gantangan. Nah untuk teman-teman
yang suka menikmati proses di kicau mania, ya harus sabar lah dan telaten tentunya. Tapi kalau untuk saya sendiri sih nggak sabar ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau saya beli burung yang sudah bunyi. Tapi kalau misalkan memang teman-teman pengen mencoba menikmati proses, ya itu tadi, di trotolan, dirawat sampai bunyi, bahkan sampai bisa buat digantangan, itu malah bisa lebih luar biasa lagi hasilnya nanti. Nah, itulah teman-teman obrolan kita dengan Mas Ripin, yang dulunya dia adalah salah satu penghobi burung merpati. Namun di 3 tahun ini Mas Ripin menekuni dunia perkicauan, khususnya untuk di murai batu. Nah itu Mas Ripin, mungkin sampai di sini dulu yang kita obrolkan, dan jangan bosen-bosen ya datang ke sini. Oke, siap. Jika sewaktu-waktu kita undang, harus siap ya Mas Ripin. Siap, insya Allah. Dan untuk murai batunya Mas Ripin semoga makin stabil, Amin. makin konser terus di segala event. Ya, amin. Ya pokoknya Mas Ripin semua dan keluarga sehat. Amin. Oke. Terima kasih. Oke. Salam kicau mania.